Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, saya bersama dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, 3 wamen saya, Pak Suhasil Nasara, Pak Tommy, dan Pak Anggito, dan seluruh eselon 1 teknikal yang terkait dengan APBN. Hari ini kita akan menyampaikan perkembangan dari APBN kita, namun seperti juga mungkin teman-teman media mengikuti, saya baru tadi malam mendarat dan baru selesai dalam perjalanan di Amerika Serikat untuk bertemu dengan para investor di New York dan juga di Washington DC untuk Spring Meeting, IMF World Bank Spring Meeting dan G20 Meeting, serta berbagai pertemuan bilateral yang dilakukan dengan berbagai teman-teman Menteri Keuangan terkait maupun dengan berbagai Multilateral Development Bank, dan kemudian saya di London untuk ketemu juga dengan para bondholder. Di pertama saya akan memulai pada environment ekonomi dan pada postur APBN yang kemudian akan dielaborasi pada sisi belanja oleh Pak Wamen Sua, untuk sisi penerimaan negara oleh Pak Wamen Anggito Abimanyu, dan sisi below the line pembiayaan oleh Pak dan internasional oleh Pak Tommy. Saya akan memulai yang pertama. Sesuai dengan Undang-Undang mengenai penyusunan APBN 2025, maka APBN 2025 disusun dengan menggunakan asumsi-asumsi yang melandasi perhitungannya. Jadi di dalam tabel ini saya memulai dengan asumsi APBN yang digunakan dalam Undang-Undang APBN 2025. Halaman 3, kecepatan, mungkin udah lapar. Mohon maaf. APBN 2025 kita lihat akhir Maret, ini sesuai Undang-Undang 62 2024, pendapatan negara kita mencapai 516,1 triliun rupiah. Itu artinya 17,2% dari target tahun ini, di mana penerimaan pajak 322,6 triliun rupiah atau 14,7% dari target. Kami membandingkan dengan Februari karena antara Februari achievement dengan Maret banyak terjadi hal-hal yang menarik dalam konotasi positif, yang nanti akan disampaikan secara spesifik oleh baik penerimaan negara atau pendapatan negara oleh Pak Anggito dan dari sisi belanja negara oleh Pak Sua. Situasi difokuskan pada pernyataan dan kemudian what next, what is next for all of us. Kalau sesudah kita mengatakan globalisasi tidak fair, imbalances menyebabkan adanya konsekuensi di dalam setiap negara, pertanyaannya adalah bagaimana mengoreksi untuk menciptakan keseimbangan baru. To be very frank ya, dunia sedang tidak pasti. The only thing adalah di Indonesia sendiri kita harus bersama-sama saling ikut menjaga dan memperkuat. Karena justru dalam situasi inilah kebersamaan tidak berarti tidak ada perbedaan pendapat ya, tapi kita secara sengaja ingin menjaga Indonesia secara bersama-sama. Saya rasa itu adalah message yang paling penting. Terima kasih sekali lagi, saya delegasikan pada 3 wamen saya. Silakan Pak Wamen. Baik Bu Menteri, makasih. Kalau Bu Menteri akan jalan, kami lanjutkan yang bagian kedua, yaitu belanja negara. Tadi telah disampaikan ya di postur di depan oleh Bu Menteri bahwa belanja negara kita per 31 Maret adalah totalnya sudah belanja 620,3 triliun dan ini adalah 17,1% dari total
belanja negara yang ditaruh direncanakan di dalam APBN, di dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024, yaitu totalnya 3.621,3 triliun rupiah. Nah, untuk belanja non-KL, di slide yang berikutnya, pertama ingin kami sampaikan yang tentang pembayaran pensiun, yang sampai dengan akhir Maret telah dibayarkan 58,9 triliun pensiunan. Dan ini ada yang dibayarkan lewat Taspen, ada yang dibayarkan lewat Asabri, dan juga THR-nya juga sudah dibayarkan kemarin pada sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan kemudian untuk subsidi telah disalurkan berbagai macam komoditas yang mendapatkan subsidi. Total pembayaran subsidi adalah 32,4 triliun. Kalau untuk jenis-jenis barang yang mendapatkan subsidi ini ada di bawah, yaitu BBM, realisasinya sudah 2,9 juta kiloliter, 2,9 juta kiloliter, LPG 3 kilogram, itu juga terjadi peningkatan, listrik yang bersubsidi juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun lalu, pupuk juga terjadi peningkatan yang cukup besar, 1,7 juta ton telah digelontorkan, dibandingkan tahun lalu pada akhir Maret itu 1,3 juta ton. Maka itu sekarang tidak ada cerita mengenai kelangkaan pupuk di lapangan, karena penyaluran pupuk bersubsidi tetap dilakukan dan bahkan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Nah, ini adalah bentuk dari bagaimana APBN terus bekerja menyalurkan berbagai macam perlindungan kepada masyarakat. Berikutnya adalah program makan bergizi gratis. Realisasi terakhir, program MBG ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Realisasi sampai 29 April adalah 2,3 triliun rupiah. Ini juga terjadi percepatan. Kalau diingat paparan kami sekitar untuk pencapaian akhir Februari, sampai dengan Februari 2025 baru ketika itu 0,3 triliun rupiah. Jadi selama bulan Maret dan bulan April telah berbelanja 2 triliun rupiah tambahan, yang berarti itu sekitar 1 triliun per bulan. Dan ini tentunya akan terus meningkat, terus menjadi makin percepat. Kita harapkan akan ada percepatan belanja dari Badan Gizi Nasional untuk makan bergizi gratis ini. Sampai dengan saat ini jumlah penerima makan bergizi gratis adalah 3,265 juta orang. Itu rinciannya ada kami sampaikan di bawah. Dan 3,26 juta orang ini dilayani oleh 1.100 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang udah di atas 1.100. SPPG-nya akan terus meningkat, jumlah yang dilayani juga akan terus meningkat, sehingga alokasi anggaran yang saat ini sudah tersedia, yaitu 71 triliun, kita siagakan untuk meningkat ke 171 triliun, karena pada kuartal 4 2025 akan melayani 82,9 juta penerima dan dilayani oleh 32.000 SPPG. Ini kita siagakan dan tentu akan kita alokasikan anggarannya. Dan terakhir tentang transfer ke daerah ini adalah, kalau bulan lalu mungkin teman-teman media ingat kami menyampaikan bahwa pemerintah pusat melakukan penyaluran langsung tunjangan guru ASN daerah di tahun 2025. Jadi kalau dulu sebelumnya penyalurannya itu melalui rekening kas umum daerah. Dari APBN ke rekening kas daerah, baru disalurkan ke rekening guru. Kalau sekarang, mulai bulan Maret kemarin, penyalurannya adalah langsung dari kas negara kepada rekening guru. Dan ini membuat sampainya dana itu ke rekening guru itu lebih tepat waktu, pastinya tepat jumlah, dan bisa kita desain secara baik. Untuk seluruh tahun 2025 direncanakan penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini adalah sebesar 66,92 triliun. Disalurkan secara triwulanan, berarti 4 triwulan, 4 kali penyaluran, dan total penerimanya adalah 1.522.000 guru lebih. Guru-guru ASN daerah. Untuk penyaluran tahap 1 yang dimulai di bulan Maret kemarin,
penyaluran Maret sudah selesai 7,19 triliun, penyaluran April sudah selesai 3,85 triliun, dan kalau kita lihat keduanya ini berarti saat ini sudah sekitar 900.000 guru telah menerima tunjangan guru ASN langsung dari kas negara, dan pada bulan Mei, ini artinya akhir bulan April ini sampai dengan bulan depan, kita akan menyalurkan lagi 5,7 triliun untuk 605.000 guru. Dan tentu nanti penyaluran tahap kedua di kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 bisa lebih cepat karena telah dilakukan validasi dari rekening-rekening guru yang validasinya memang dilakukan pada triwulan 1 ini. Dan kita sudah melihat beberapa testimoni guru. Ini ada Bapak guru kita dari SMPN 1 Kuandang di Gorontalo dan mengapresiasi penyaluran langsung, dan kita mengucapkan terima kasih untuk ini diambil dari media sosial. Jadi media sosial yang kita pantau untuk penyaluran tunjangan guru ASN daerah ini sudah melihat bahwa penyaluran langsung bisa dirasakan tepat waktu, tepat jumlah, dan moga-moga kita lanjutkan terus ke depannya supaya kesejahteraan guru-guru kita itu bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Saya rasa demikian beberapa update tentang belanja negara yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah.